Kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Sejak lama, laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku bangsa di Kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Pelaut tradisional Indonesia telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang secara turun-temurun. Bagi para pelaut, samudra bukan sekedar suatu bentangan air yang sangat luas. Setiap perubahan warna, pola gerak air, bentuk gelombang, jenis burung, dan ikan yang mengitarinya dapat membantu pelaut dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk menentukan arah perjalanan. Sejak dulu mereka sudah mengenal teknologi, arah angin, dan musim untuk menentukan perjalanan pelayaran dan perdagangan. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau dan kapal pedagang yang berlayar ke selatan menggunakan musim utara dalam Januari atau Februari dan kembali lagi pulang jika angin bertiup dari selatan dalam Juni, Juli, atau Agustus. Angin musim barat daya di Samudra Hindia adalah antara April sampai Agustus, secara yang paling diandalkan untuk berlayar ke timur. Mereka dapat kembali pada musim yang sama setelah tinggal sebentar, tetapi kebanyakan tinggal untuk berdagang untuk menghindari musim perubahan yang rawan badai dalam Oktober dan kembali dengan musim timur laut. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Kepulauan Indonesia memiliki laut dan daratan yang luas. Masyarakat Nusantara pada umumnya adalah masyarakat pesisir yang kehidupan mereka tergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Sedangkan mereka yang berada di pedalaman adalah masyarakat agraris yang kehidupan mereka bergantung kepada pertanian. Pelaut tradisional Indonesia telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang secara turun-temurun. Sejak dulu, mereka sudah mengenal teknologi. Warisan terbaik dari sejarah zaman Islam lainnya ialah adanya pengintegrasian Nusantara lewat nasionalisme, keagamaan, dan jaringan perdagangan antar pulau. Laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku bangsa di Kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Nenek moyang kita telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari secara turun-temurun sejak dulu. Mereka sudah mengenal teknologi arah angin dan musim untuk menentukan perjalanan pelayaran dan perdagangan. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Untuk menunjang terjadinya hubungan itu, para pedagang harus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang angin, navigasi, pembuatan kapal, dan kemampuan diplomasi dagang. Dalam kondisi seperti itu, muncullah saudagar-saudagar dan syah bandar yang berperan melahirkan dan membangun pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Munculnya pusat perdagangan Nusantara disebabkan adanya kemampuan sebagai tempat berikut ini. Pertama, pemberi bekal untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, pemberi tempat istirahat bagi kapal-kapal yang singgah di Nusantara. Ketiga, pengumpul barang komoditas yang diperlukan bangsa lain. Dan yang terakhir, penyedia tempat pemasaran bagi barang-barang asing yang siap disebar ke seluruh Nusantara.
Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Yang pertama, jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan Cina, terutama berdasarkan berita-berita Cina, telah dikaji antara lain oleh W. Walters tahun 1967. Yang kedua, catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber Cina oleh W.P. Groeneveld menunjukkan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri, terutama dengan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16. Kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dari literatur Arab, banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai ke-15. Sedangkan Makhwani yang memberitahukan adanya komunitas-komunitas muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Jalur perdagangan dari sumber Tome Pires. Berita Tome Pires dalam Suma Oriental tahun 1512 sampai 1515 memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan, baik regional maupun internasional. Ia menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Melayu, Jawa, dan Siam. Selain itu, Tome Pires juga mencatat kehadiran para pedagang di Malaka dari Kairo, Mekah, Kilwa, Malindi, Hormuz, Persia, Turki, Gujarat, dan banyak lagi lainnya. Berdasarkan kehadiran sejumlah pedagang dari berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka, dan bandar-bandar di pesisir utara Jawa sebagaimana diceritakan Tome Pires, kita dapat mengambil kesimpulan adanya jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab yang mengikat sehingga aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia semakin ramai. Peningkatan pelayaran tersebut disebabkan makin majunya perdagangan di dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahan menggantikan Damaskus atau Syam. Aktivitas pelayaran dan perdagangan di Teluk Persia menjadi lebih ramai. Perdagangan Arab yang selama ini hanya berlayar sampai India sejak abad ke-8 mulai masuk ke Kepulauan Indonesia dalam rangka perjalanan ke Cina. Hubungan Arab dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia terjalin secara langsung.
Hubungan tersebut menjadi semakin ramai saat pedagang Arab dilarang masuk ke Cina dan koloni mereka dihancurkan oleh Huang Chou, menyusul suatu pemberontakan yang terjadi pada abad 879 Hijriah. Orang-orang Islam melarikan diri dari pelabuhan Kanton dan meminta perlindungan Raja Kedah dan Palembang. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang masih dilakukan dengan cara barter. Sistem barter dilakukan antara pedagang-pedagang dari daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Di beberapa kota, pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam telah menggunakan mata uang sebagai nilai tukar barang. Kemunduran perdagangan dan kerajaan yang berada di daerah tepi pantai disebabkan karena kemenangan militer dan ekonomi Belanda dan munculnya kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman yang tidak menaruh perhatian pada perdagangan. Mengapa para pedagang waktu itu memilih jalur perairan atau laut? Hal ini disebabkan karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Pada masa itu, jalur yang lebih cepat ditempuh daripada jalur darat. Coba kita renungkan alam semesta, Islam dan jaringan perdagangan antar pulau, lautan, dan daratan semua diciptakannya untuk kepentingan hidup kita. Marilah kita syukuri semua itu dengan menjaga lingkungan laut dan daratan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan tadi, semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.